Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Ini madhabnya bingung gitu, kanan apa kiri nih? Ya, kanan kiri oke semuanya. Ini masih seger semua ini, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau datangnya terlambat, tapi insya Allah berkahnya nggak terlambat. Amin. Insya Allah kita dikumpulin sekarang, dikumpulin nanti sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan hikmah, di malam yang penuh dengan cahaya, di malam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih kumpul semua di tempat ini, dan insyaallah perkumpulan ini adalah sebagai penebus akan dosa-dosa kita. Pulang dari sini semuanya tanpa dosa. Pulang dari sini gobul hajat-hajatnya. Pulang dari sini lunas hutang-hutangnya. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat yang kita sampaikan kepada Rasul, salawat yang kita harapkan kepada Allah, kepada baginda besar Muhammad, insyaallah Allah balas untuk kita semuanya, dan Allah terima segalanya, dan kelak menjadi sebagai hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih segar? Udah makan belum? Masya Allah. Habis ini sahur ini, Bu. Iya, kita habis ini sahur. Ya, bapak-bapak gimana? Masih semangat kagak? Masya Allah, gak kalah dengan ibu-ibunya. Tapi kita gak panjang lebar karena waktu sudah cukup malam. Tapi intinya, dari tadi semuanya duduk di sini demi mengharapkan ridhonya Allah, demi mengharapkan senyumnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang kita perjuangkan ini semua, apakah kita pulang dari tempat ini akan dengan tangan kosong, atau pasti Allah akan berikan balasan untuk kita? Pasti Allah akan berikan balasan, dan Nabi Muhammad SAW akan tersenyum lebar, bahagia melihat umatnya masih untuk mendirikan rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, untuk mencintai Nabi Muhammad itu nggak cukup satu malam, Bu. Pak, nggak cukup satu malam tahu-tahu kita disebut sebagai pecinta. Sekarang ini salah satu bukti cinta kita, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan bukti yang lebih nyata. Apa bukti yang lebih nyata? Bukti yang lebih nyata adalah kita selalu menghubungi Nabi Muhammad. Ya, kalau sekarang suami dan istri itu otomatis kalau salah satunya sedang ada di luar, itu pasti selalu ngabarin. Ya, tapi kalau nggak ngabarin, kira-kira istri curiga nggak? Curiga. Ini dari jam 1 keluar sampai sekarang belum balik-balik, nggak ngabarin lagi. Pasti pikiran istri udah kemana-mana itu. Waduh, ini suami main belakang ini. Ya, ngumpet kemana ini? Kenapa? Nggak ngabarin. Tapi kalau selalu memberikan kabar, itu istri akan tenang. Sebaliknya juga suami, saat istri izin mau pergi bersama dengan teman-temannya, 1, 2, 3 jam, 5 jam belum pulang juga, makan siang belum disiapin, gak ada kabar juga, khawatir ini istri kemana, diculik siapa ini? Iya, kira-kira kalau ada yang nyulik sanggup ngasih makannya nggak? Kata suaminya begitu. Kan bingung, kenapa? Nggak ada kabar. Tapi
untuk memberikan kabar itu nanti akan timbul rasa ketenangan dan kenyamanan serta akan terus menambahkan rasa cinta. Kita juga sama Nabi Muhammad harus ngasih kabar. Jangan ngasih kabarnya malam ini doang. Ya Rasulullah, kami cinta. Ya Rasulullah, kami ingin bersama. Besok hilang, nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu tahun depan baru ngabarin lagi. Kata Nabi Muhammad, siapa nih orang? Ini kayaknya pernah dengar ini, tapi kok udah lama ini nggak ada suaranya. Nah, cara ngabarinnya gimana, Bu? Emang ada WA-nya? Ada Instagramnya Nabi Muhammad? Nggak ada WA, nggak ada Instagram. Tapi Nabi Muhammad punya hubungan khusus. Caranya dengan baca sholawat. Karena di dalam hadis sahih jelas, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah kirimkan malaikat menyatakan kepada Rasul, ya Muhammad, fulan ibnu fulan yusalli wa yusallimu alaik. Fulan bin fulan itu telah bersolawat kepadamu. Bahkan dalam riwayat bukan nama kita saja, nama kita, nama ayah, nama kakek kita dibawa, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehari 100 kali ya 100 kali disampaikan. Sehari 1000 kali ya 1000 kali disampaikan. Kira-kira kalau selalu mengontak Nabi Muhammad kenal nggak sama kita? Asing nggak dengan kita? Gunanya apa? Gunanya begini. Nanti kita di hari kiamat akan dibangkitkan. Semuanya kita dibangkitkan nih. Kita bakal ketemu lagi nanti, Bu. Pak, kita bakal ketemu lagi, tapi bukan di dunia. Kita bakal ketemu lagi nanti di akhirat. Kita bakal ketemu. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang mengerikan, yang dahsyat. Yang setiap orang pasti punya rasa takut karena ini adalah hari dibangkitkan, hari untuk menunjukkan amal ibadah kita. Itu setiap nama akan dipanggil. Liyagumu fulanu ibnu fulan li'aradi 'ala Allah. Ayo bangun fulan bin fulan, satu-satu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dipanggil satu-satu menghadap kepada Allah. Nah, giliran yang pertama tahu siapa? Giliran pertama adalah giliran umatnya Nabi Muhammad. Pokoknya apa-apa yang paling pertama umat Nabi Muhammad. Masuk surga sebelum yang lain-lainnya umat Nabi Muhammad dulu. Ya, saat dipanggil fulan bin fulan, itu Nabi Muhammad tahu ada di mana? Nabi Muhammad siap menunggu di samping. Nungguin dia. Nungguin setiap nama dipanggil. Saya ingat ini yang biasa setiap malam sholawat 100 kali. Saya tahu. Ya, ini yang biasa hadir majelis taklim nih. Saya tahu, kata Nabi Muhammad. Dilihat, ngapain? Ditimbang sama Allah. Ayo mana amalannya? Dipertunjukkan amalan solehnya, dikit. Amalan buruknya banyak. Nabi Muhammad kecewa nggak? Kecewa. Tapi Nabi Muhammad punya kartu khusus. Saat melihat ada orang yang seperti itu, maka kartu ini akan menjadi kartu khusus memberikan syafaat yang berisikan sholawat. Ya, ini keluarnya kalau kepepet. Kalau misalkan dia ternyata punya amal baik banyak, kartu ini gak dikeluarin. Kapan dikeluarinnya? Saat masuk surga. Masuk surga dapatnya tingkatnya tingkat 2 doang. Seharusnya bisa tingkat 10. Dia cuma dapat tingkat 2. Dikasih itu kartu. Naik jadi tingkat 10. Tapi kalau sudah surga aja belum tentu masuk, maka di awal dikeluarkan kartunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kartu tersebut ditaruhlah di atas timbangan. Saat ditaruh di timbangan yang tadinya amalnya sedikit, dengan satu kartu maka langsung menjadi lebih berat dibandingkan amal buruknya. Itu apa isinya? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Dikisahkan ada satu orang pergi haji. Saat pergi haji itu ada yang ngikutin dia. Salah satu ulama sedang mengikuti. Saat diikutin, yang didengar dari pemuda yang sedang haji ini selalu membaca sholawat.
Lagi mau tawaf bacanya sholawat. Lagi sa'i baca sholawat. Lagi mau ini itu semuanya baca sholawat. Maka ulama ini negur, hei ya fulan, memang kamu gak punya bacaan lain selain sholawat? Kata dia, ada, tapi saya punya kisah khusus sendiri dengan perkara sholawat. Apa kisahnya? Kisahnya seperti ini, kata si pemuda. Saya sebetulnya berangkat haji sama orang tua saya, ayah saya ikut sama saya. Tapi di pertengahan jalan ayah saya sakit. Saat sakit saya istirahatkan dalam kemah, tiba-tiba ayah saya berubah. Yang tadinya normal, tahu-tahu kulitnya menjadi gelap, perutnya menjadi besar, baunya menjadi busuk, lalu meninggal dunia. Kaget, si anak bingung, ini ayah saya punya masalah apa? Dia nangis, mau minta tolong, siapa juga mau nolongin orang begini. Dia cuma bisa nangis. Tiba-tiba dia pun tertidur. Saat tertidur, dia lagi kebingungan, didatangi seseorang antara tidur dan bangun. Jadi ngantuk tapi yang katanya tidur, katanya melek. Tiba-tiba ada sosok manusia enggak dia kenal, pakai pakaian bersih putih, wajahnya terang indah. Ya, tiba-tiba sosok tersebut duduk bersimpuh di hadapan ayahnya yang tubuhnya sudah jelek, yang tubuhnya begitu mengerikan dan bau. Tiba-tiba diludahkan tangannya dan diusapkan dari ujung kepala sampai kaki hingga ayahnya menjadi seperti sebelumnya, bahkan wajahnya bercahaya, harum semerbak tercium dari tubuhnya. Setelahnya pemuda ini bingung melihat ayahnya sudah normal, udah meninggal tapi normal. Lalu sosok tersebut langsung mau berjalan. Dipegang oleh si pemuda dan bertanya si pemuda ini, "Wahai orang yang begitu indah, siapakah engkau gerangan?" Maka orang ini pun berkata, "Aku adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ternyata yang datang siapa? Rasulullah. Kita nggak kaget Rasulullah datang, tapi yang bikin kaget, kenapa kok bisa datang? Anaknya tanya, "Ya Rasulullah, ayah saya dulu kenapa? Lalu kok bisa engkau datang?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayahmu dulu pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Maksiatnya ya banyaklah. Tapi dia punya kebiasaan enggak tidur malam kecuali menyelesaikan jatah untuk baca sholawatnya. Jadi setiap malam pasti harus selesai dulu, ya, daripada bacaan sholawatnya. Dia baca itu sholawat setiap malam baru dia tidur. Karena itulah aku datang ke sini," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "datang memberikan syafaat untuk ayahmu yang kondisinya seperti yang kau lihat. Dan syafaat ini terus akan ada, bahkan nanti di hari kiamat akan terus disyafaati oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ini kalau ahli maksiat baca sholawat masih bisa dapat syafaat. Kira-kira nih kalau wajah-wajah penghuni surga semua nih, ya, wajah-wajah yang indah ini, terus bacanya sholawat juga banyak, kira-kira bagaimana nanti? Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat orang-orang yang dekat dengan saya, pengen nggak dekat sama Nabi Muhammad? Kira-kira nih kalau di surga dekat sama Rasulullah, surganya di mana, Bu? Bawah, pinggiran, apa di Firdaus? Firdaus. Tempat yang paling tinggi. Ya, kalau kita misalnya nih, kalau zaman sekarang nih, ya, kita kenal sama namanya satpam penjaga istana presiden, misal. Ya, kira-kira kita dibawanya bisa sampai mana doang? Sampai gerbang. Ya karena dia cuma satpam.
Tapi kita kenal sama siapa? Dekat sama pas pampresnya. Ya paling enggak bisa masuk sampai pintu dalam. Enggak, kita kenal sama presidennya. CS kita memang dari dulu. Ya, kira-kira kita bisa sampai mana? Sampai ke dalam istana, bahkan makan bareng sama presidennya. Kenapa? Kita punya teman dekat. Teman dekat kita presiden lagi. Ya pasti lebih nyampe. Kalau kita punya hubungan dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah, masuk surganya mah gampang. Enggak pakai ditanya. Ya, enggak pakai basa-basi lagi. Siapa? Ini bawaan saya, kata Rasulullah. Masuk. Pintu lagi lewat. Ini siapa? Ini bawaan saya. Masuk. Terus masuk. Kenapa? Karena yang bawa adalah siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen enggak begitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqrabakum manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Paling dekat-dekatnya posisinya nanti dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, saat orang takut, saat orang bingung, saat di padang mahsyar, saat di timbangan, saat di sirat, saat di mana aja pengen dekat sama Rasulullah, kata Nabi SAW, aktsarukum alayya shalah, yang paling banyak-banyaknya di antara kalian bersolawat, maka itulah untuk bisa mendapatkan tempat dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak perlu bayar, nggak perlu uang, nggak perlu istana, nggak perlu mobil, tapi yang hanya kita butuhkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di atas itu semuanya pastinya kita punya hubungan. Solawat tinggal sholat ditinggalin, ya nggak bisa. Baca solawat tapi berantem suami sama istri, ya nggak bisa. Baca solawat banyak-banyak, anaknya nggak taat sama ayahnya, nggak bisa. Di atas itu semuanya kita harus punya hubungan wajib yang lebih sempurna. Nanti kita bantu dengan baca solawat. Ya, ini amalan ibadah yang paling ringan, tapi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya kita harus jaga dulu nih, khususnya nih ibu-ibu paling gampang. Pengen masuk surga tanpa hisab, masuk surga dari pintu mana saja, Nabi Muhammad kasih pesan. Ya, kalau saja seorang wanita menjaga 4 hal: sholat 5 waktunya, puasa 1 bulan selama bulan suci Ramadan, ya, lalu dia menjaga kehormatannya, yang terakhir dia mentaati suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Mau masuk surga enggak? 4 pesannya tadi dari Nabi Muhammad. Itu untuk masuk surganya, tiket masuk surganya. Pengen paling tinggi, tambahin baca sholat. Nah kalau yang bapak-bapak gimana? Yang bapak-bapak cari istri yang kayak tadi. Biar apa? Biar itu istri bawa bapaknya nanti masuk surga. Kan enak kalau kerja sama. Ya masa iya istri masuk surga bapaknya ditaruh di neraka, kan gak enak, Pak. Terus mau sama siapa nanti di surga? Ya suami juga jangan mentang-mentang bidadari banyak terus istrinya ditinggal, jangan. Ya memang bidadari itu cakep, tapi istri kita nanti di surga lebih cantik dari bidadari. Iya. Jangan nanti dibilang wah bidadari berarti ntar gimana itu modelnya kalau istri saya lebih cakep. Tetap aja walaupun bidadari itu indah, istri kita nanti akan dibuat lebih indah dari bidadari. Makanya kerjasama untuk masuk surga. Bawa istri, bawa suami, bawa anak, bawa tetangga, bawa satu kampung semuanya masuk surga. Insyaallah kampung ini semuanya jadi penghuni surga. Kampung ini semuanya dapat pandangan Allah pada malam hari ini. Allah mandang kita semuanya. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama min amradin sagimah. Ala yallah binadrah rahimah tudawi kullama min amradin sagimah. La ya Allah binadrah
minal ainir rahimah tudawi kullama min amradin sagimah. Ya Allah, pandanglah kami semua ya Allah. Amin. Pandanglah kami semua malam hari ini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang-Mu, hingga tidak ada satupun dari kami keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa telah Kau hapuskan seluruhnya ya Allah. Tidaklah di antara kami kecuali hajat-hajat kami semuanya telah dikabulkan ya Allah. Banyak di antara kami yang sedang sulit, banyak di antara kami yang sedang sakit, banyak di antara kami yang sedang menginginkan suatu hal, maka permudahlah seluruhnya ya Allah. Banyak di antara kami yang penuh dengan dosa, banyak di antara kami yang masih suka bermaksiat, maka jauhkanlah segala maksiat dari diri kami ya Allah. Hapuskanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam kehidupan yang tenang di dalam dunia dan kehidupan yang tenang nanti di akhirat ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah warga kami warga yang taat kepadamu, warga yang senantiasa menjaga kewajibanmu, warga yang senantiasa menjauh akan hal-hal yang haram, warga yang senantiasa mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bangkitkanlah kami semua di bawah naungan Rasulullah, bangkitkanlah kami semuanya di bawah syafaat Rasulullah. Kelak kita digiring bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, bahkan mendapatkan telaga Kautsar dengan tangan langsung dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya masuk dalam surga Firdaus A'la bersama kekasih kita Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dengan keluarga kami amin ya rabbal alamin. Dengan kerabat kami amin ya rabbal alamin. Dengan sahabat kami amin ya rabbal alamin. Dengan orang tua kami masuk dalam surga Firdaus A'la amin ya rabbal alamin. Dengan anak-anak kami ya Allah, seluruh orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, masukkanlah dalam surga Firdaus A'la amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Mustafa maka kabulkanlah setiap hajat-hajat kita hingga tidak pulang dari sini, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penceramah yang terakhir sudah sama-sama kita dengarkan. Untuk selanjutnya penutup doa insyaallah oleh ini anak siapa nih anaknya? قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا